warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan cerpen yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya, bahkan jika harus di depan hingga mulut berdosa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini, pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa, meningkatkan lengan untuk mampu memenuhi batangnya. Hampir setiap hari, orang merumput di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya. Lantas, mengikatkan kain rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Jadi, jangan heran ketika diranting, bahan, batang, atau tidak berlebihan jika kukatakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan kain. Ada banyak doa di sana. Demi menjaga tubuhku, ada pagar beton sedada manusia berwarna hijau lumut mengelilingi batang pohon. Para pendoalah yang membangunnya. Ketika perang kembali pecah, awal 1947, yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Kami bergerombol digiring seperti kerbau. Kaki tangan kami dikekang tali dari pilihan daun pandan. Bedil Belanda menuntun dengan moncongnya dan sesekali mempercepat langkah kami dengan popor yang mendarat di tekuk atau tulang kering. Kami tahu beberapa saat lagi hidup kami akan direbut satu demi satu. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di langgar tempat yang hari mengajari anak-anak ngaji. Aku memberi isyarat kepada Rahim, jangan sampai anak-anak, kataku mengeluarkan suara. Sambil berdiri menuju belakang langgar dan kemudian bersusunya. Anak-anakku minta melanjutkan bacaannya. Nanti bapak kembali. Jadi kepada mereka. Mereka tiba di Makassar. Suara Rahim tidak pernah dikenal itu. Pasukan tambahannya lainnya sisanya bertahan. Siap-siap saja. Aku coba setenang mungkin meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar baru saja aku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahim menyusulkan kabar tentang ketibaan pasukan khusus Demon Special Preven (WSP) HNIL yang mulai bergerak ke kampung hari ini di Baju Tinggi, Jantung Abdeling, Pare-Pare. Bersama Rahim, bersama laskar Adi Makassar lainnya, aku pernah berjuang sebelum kemerdekaan. Dan ketika semuanya telah kami rebut, penjajahan Natullah itu kembali. Sebelum pulang, Rahim sempat menanyakan bagaimana Langgar, bagaimana anak-anak, dan sedikit mengeluh bahwa ia telah capek mengawal penduduk keluar masuk hutan. Aku menepuk pundaknya sebelum mengatakan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya pamit. Assalamualaikum Ustaz. Aku menjawab salam Rahim lantas menunjuk kepada anak-anak. Sayup-sayupku dengar mereka mengejek-ejek dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Gasena lakwe nakedaa, gasena lakwe malefa nakedaa. Aku mengenang bocah mentahku yang gugur lebih awal dan air mata tidak lagi bisa mencegah membuat turun pipiku. Setelah kabar dari Rahim susul menyusul kabar tiba dari anggota laskar yang satu ke anggota laskar yang lainnya. Seperti suara desingan peluru beberapa tahun lalu, kabar buka dari Makassar tak henti-hentinya menderang. Kabar pertama tiba dari Borong dan Batua. Keduanya diduga tempat berlindung pemberontak dan berbagai macam alasan tak masuk akal lainnya. Setelah itu disusul daerah-daerah lainnya di Goa dan Takalar. Dan tentu kabar itu tiba tanpa pernah luput liputan di dalam korban jiwa. Lagi mereka menuju ke sini. Begitu laporan salah satu anggota laskar pada suatu malam di Langgar. Ketika tidak ada lagi aktivitas mengaji sejak pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran dan pernyataan darurat perang. Anak-anak, Bapak akan memanggil kalian lagi kalau waktu mengaji sudah tiba. Sekarang libur, jadi kalian belajar di rumah saja dulu ya. Aku mengkhawatirkan mereka dan kecemasanku semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Seperti pelaut yang tak pernah berhenti mencemasi angin mingguku. Rapat kami gelar hampir setiap malam. Menjelang Isya bahkan tak berujung hingga subuh tiba. Rapat bukan sekedar rapat sebenarnya. Kami berjaga sebagai pimpinan laskar Bajuti yang berada di bawah laskar Andi Makassar sebagai pusat perjuangan rakyat Pare-Pare. Akulah yang menyiapkan
tempat, selalu akulah yang memimpin rapat. Itu menjadi alasanku meminta anak-anak mengaji di rumah mereka, selain karena tidak ingin membahayakannya. Kita harus sadar diri, Ustadz. Hening yang lama. Bahkan aku berhasil mendengar desa napasku sendiri. Masih hening. Tidak ada yang menimpali apa yang Rahim maksudkan dengan sadar diri. Tetapi kemudian ia menjelaskan meski tak seorang pun yang meminta penjelasannya. Tidak kalah jumlah, kalah senjata, kalah pokoknya. Jelas sekali Rahim tidak ingin menyembunyikan kecemasannya. Ia baru saja menikah. Aku tahu karena aku yang menjadi penghulunya. Aku juga tahu ia bukan mencemaskan dirinya sendiri. Ada istri dan barangkali ada janin yang pernah ia khawatirkan. Hal itulah yang membuatku hanya bisa diam dan sesekali mengangguk seperti bersyukur mengatur. Bayangan perjuangan sebelum kemerdekaan, bayangan Fatimah istriku, bocah 5 tahunku Akbar, dan ingatan-ingatan lainnya kembali menghangatkan bola mataku. Teriakan tolong Akbar. Teriakan Allahu Akbar Fatimah dan teriakan keduanya setelah granat menghancurkan rumah panggung kami malam. Aku dituduh melatih anak-anak menjadi pemberontak hanya karena mengajari mereka mengaji, dan setelah kehilangan segalanya, aku benar-benar memutuskan memberontak, memimpin laskar dan berani meraih kemerdekaan. Ketika merasa semuanya telah selesai, aku mengumpulkan kembali anak-anak. Mereka kembali mengeja alif, ba, ta, bata-bata, dan lagi-lagi ini harus berhenti. Setelah Januari, setelah kabar dari Rahim, mereka menghibur kami. Waktu itu musim hujan baru saja tiba, tapi tak ada yang berani menggarap sawah. Semua takut meski beberapa yang lain memberanikan diri, termasuk aku. Matahari tidak akan tenggelam selain bersiul langit. Begitu pula akan berakhir selain oleh ajal. Aku meyakinkan diri berkali-kali. Ternyata biasa bikin cermin, cari-cari kalau sampai ada anggota tubuh yang hilang jalan biasa. Semuanya lengkap dan begitulah orang begitu meyakinkan diri sebelum berperang. Jam kumpul lebat, beban mulai turun di sana. Kurang betul juga, meski memang seharusnya lelaki 50-an wajar juga beban. Mataku sangat sakit dan pulang semakin menonjol. Biasa juga menampakkan luka besar di pelipusku. Bekas serpihan granat malam itu. Ya Hayu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Aku mengucapkannya di dalam hati berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Meski berkali-kali pun harus berhenti karena bajuku yang semakin parah juga rutin mengeluarkan darah. Diriwayatkan Rasulullah mengucapkan berkali-kali saat perang Badar. Saat aku tidur semalaman menunggu orang-orang Quraisy, itu dikejar keras oleh seseorang yang tampak terburu-buru. Benar saja, ketika aku buka, ditemukan Rahim tampak pucat sebelum berbata-bata mengatakan bahwa dijaga dari Turki sudah di perbatasan dan berusaha ditahan oleh laskar. Dia kemudian melanjutkannya dengan, saya harus amankan istri saya dulu, Ustaz. Maaf. Detik pertama setelah kalimatnya selesai, amarahku hampir memuncak. Egois sekali, namun sebuah kenangan memaksaku takluk. Aku tidak ingin menyampingkan luka yang sama di pundak Rahim. Begitu selesai, gabunglah segera. Impaku hampir berteriak menyusul langkahnya yang tergesa-gesa. Aku menuju perbatasan bersama kurang 20 anggota laskar, baju gigi lainnya di tengah deras hujan yang belum berhenti dari kemarin sore. Namun, seperti ajal yang tak mampu kami tebak tibanya, keadaan berubah. Pertahanan di perbatasan kalah. Kami terdesak masuk ke sembunyi malam. Hal itulah yang kusesali. Penduduk yang menampung kami waktu itu juga kiri seperti kerbau di tengah lapangan. Sore hampir selesai. Tidak peduli perempuan dan anak-anak, tidak peduli tua atau muda. Kami berbaris di lapangan dengan mengumpul rumput di tanah dan tangan kami dikekang ke belakang. Ratusan orang diam tanpa mampu mengelak, apalagi melawan. Dadaku seperti pendiaman menyadari semua itu. Seseorang yang tampak sebagai pemimpin DST menuju kerumunan. Ia memerhatikan wajah kami satu persatu dalam remang. Siapakah yang pernah ia cari? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Tatapannya dingin. Ia tidak seperti yang lain. Yang ini penuh ejekan kepada kami. Wajahnya hampir tanpa ekspresi. Mungkin dia yang Rahim sebut sebagai si jakal dari Turki itu. Berseling yang dilakukan Allah, dadaku semakin panas. Namun
ini seperti burung patah, sayap patah paling. Ia masih menyelidiki wajah kami satu persatu dengan diam. Tangannya memegang broadcast tinggalnya, sekali ia gunakan kuncinya untuk mengangkat bangku jika ada dari kami yang menunduk. Tiba-tiba pisau itu meletus. Suaranya memekakkan telingaku dan bau mesium sontak masuklah untuk perempuan lembu di depanku. Dia istri pemberontak. Banyak itu yang kutangkap dari bahasa Indonesianya yang kacau balau lalu pelan. Suasana mulai ricuh. Beberapa orang berusaha melarikan diri sebelum tubuh mereka jatuh menimpa tanah dengan darah yang dicampur air hujan. Puluhan nyawa dicampakkan seketika. Kurang dari 5 menit. Ketika pasukan DST itu kembali dapat menenangkan situasi, interogasi berlanjut dan berdiri mereka mengambil tubuh-tubuh tak terpisah satu persatu menuju maut. Malam semakin larut ketika hujan bertambah deras. Hingga petir yang beberapa kali menyambar disertai badai. Hal itu membuat beberapa DST kerepotan dan tentu saja keadaan kembali ricuh. Dalam gelap itulah mereka menembaki kami tanpa imbang. Teriakan dan erangan berganti saling mengesahut. Aroma air darah menguat bersama mesin. Besoknya hujan reda dan ratusan mail berkembangan di tengah lapangan. Kecuali buku yang hilang karena aku suci dari orang itu. Beginilah Ustaz Syamsuri semasa hidupnya. Seperti pohon asam, buahnya jadi bumbu masak, daunnya jadi sayur, rantingnya jadi kayu bakar, dan batangnya tidak bisa jadi papan atau tiang rumah. Air mata Rahim jatuh menyampaikan itu semua kepada warga yang berkumpul di tengah lapangan, menyaksikan pohon asam yang mulai tumbuh di sana beberapa bulan setelah DST angkat kaki dari pare-pare. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahim Kerisa. Arwah Ustaz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam, pohon yang penuh manfaat. Tubuhnya naik ke langit. Menyesal aku tak syahid bersamanya. Mari berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Sejak hari itu, orang-orang berdatangan dan semakin rajin berdoa di sana. Hingga sekarang, puluhan tahun kemudian. Padahal, malam itu, aku berhasil melarikan diri ke Onderaf Delhi Wajud dan meninggal di sana karena tuberkulosis yang tidak mampu lagi kulawan. Aku meninggal beberapa saat setelah Jenderal Simon Sput sebagai pimpinan agresi militer Belanda menghentikan darurat perang di Sulawesi Selatan pada bulan kedua tahun 1947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mind mapping dari cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Nama saya Amelia Putri Pertiwi, absen 5. Nama saya Donald Panjali, absen 14. Nama saya Nori Natasha. Nama saya Glenn Permatasari, absen 11. Saya Bukan Taufik, absen 1. Nama saya Rio Fernando, absen 9. Siapakah Andi Makassau? Andi Makassau Parmegri adalah tokoh yang berasal dari Pare-Pare, pejuang kemerdekaan Indonesia di daerah bekas Ajarte Pare. Ia adalah bangsawan karyawan Supa. Wah, berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukannya terhadap upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khusus di Sulawesi Selatan? Pada 1996, Presiden ia melakukan pembatasan terhadap kurang lebih 40.000 rakyat Sulawesi Selatan. Dihadang dengan gagah berani oleh Laskar di bawah kepimpinan Andi Makassau karena kalah senjata dan fasilitas lainnya. Akhirnya perjuangannya itu kalah. Yang ketiga, siapa Vasily Georgieva dari Turki? Yang keempat, mengapa dia dikatakan pelaku genasida Sulawesi Selatan? Karena ia dan pasukan khusus Belanda yang bernama DST telah berhasil sekitar 400 warga Sulawesi Selatan pada tahun 1946 dan 1947. Apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Spesiale Doreten DST KMIL? DPS Depot Spesiale Doreten Kawan KMIL adalah satuan khusus andalan militer Belanda yang terlihat aksi pembatasan
jadi beberapa kosakata. Yang pertama moncong. Kosakata moncong bermakna mulut yang panjang atau memanjang. Yang kedua popor. Kosakata popor bermakna tangkai kecil gagang senapan. Yang terakhir ketiga itu langgar. Kosakata langgar bermakna masjid kecil tempat mengaji atau bersekolah. Yang A, berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan lain adalah tokoh pendukung? Karena Ustadz Syamsuri merupakan tokoh utama karena ia sering muncul dalam cerita dan konflik dalam cerpen. Tokoh Rahim merupakan peran pendukung karena hanya beberapa kali tampil dalam cerita. Yang B, identifikasilah beberapa latar yang menjadi latar dari cerpen dan kepala temukan dalam peta dengan menggunakan Maps. Jarak Makassar ke Parepare 154,6 km. Jarak Parepare ke Borong 152 km. Jarak Borong ke Batua 2,5 km. Jarak Batua ke Goa 51 km. Jarak Goa ke Takalor 52 km. Jarak Takalor ke Wago 240 km. Mengapa latar pada cerpen tersebut terjadi pada seputar peristiwa perebutan kemerdekaan Indonesia, jelaskan serta bukti yang mendukung. Latar pada cerpen tersebut adalah tahun 1946 sampai 1947. Tahun ini berarti Indonesia masih berumur 2 tahun. B. Pada cerpen di atas terdapat kutipan kita harus ada diri Ustaz. Siapakah yang menyatakan kalimat tersebut dan kepada siapa dia menyatakan hal itu, dan termaksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita di atas. Hal ini ialah katakan karena sejarah senjata dan serta jumlah pasukan laskar batu cici pimpinan Ustaz yang itu alat dibanding pasukan DSD KNI pimpinan TNI. Pada cerita pendek di atas bahwa ada matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit. Begitu pula hidup tak berakhir selama abad. Siapa yang mengatakan hal tersebut dan menjelaskan maksud kutipan tersebut? Yang mengatakan kutipan tersebut yaitu Ustaz Syamsuri yang mengatakan hal tersebut karena dia tidak akan menyerang kepada Belanda sebelum mau memisahkan. Selanjutnya yang F. Mengapa Ustaz Syamsuri akhirnya angkat senjata melawan Belanda? Alasan Ustaz Syamsuri angkat senjata adalah karena kematian istri dan anaknya akibat ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya yang D. Mengapa Westerling disebut sebagai si jangkar dari Turki? Karena Westerling pimpinan pasukan DST Kenil dan membunuh banyak rakyat Sulawesi. Selanjutnya H. Bagaimana pendapatmu jika sikap Rahim yang menyelamatkan istrinya menyulut hati pada berangkat melawan Belanda? Menurut saya, tindakan tersebut menunjukkan sisi kemanusiaan dan tanggung jawab hidupnya sebagai suami. Pada cerpen di atas terdapat kutipan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya, lagi Rahim berisam. Siapakah yang Rahim tentang manusia yang baik dan telah bermanfaat bagi sesamanya? Jelaskan Rahim ceria. Dia mengatakan yang dimaksud Rahim tentang kutipan tersebut adalah Ustaz Syamsuri. Rahim mengatakan hal itu karena Ustaz Syamsuri semasa hidupnya selalu berguna orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir ada C. Bagaimana
kisah Ustaz Syamsuri berhasil melarikan diri dan meninggal dunia di Wagasio karena menderita penyakit tuberkulosis yang tak terobati. Ustaz Syamsuri meninggal beberapa saat setelah Jenderal Simon Spur sebagai pemimpin aviasi militer Belanda mengumumkan darurat perang di Sulawesi Selatan pada bulan Oktober tahun 1945. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.